Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 22. Pendengar sebagai faktor penyempurna. Prinsip dari tata adalah sumber dari jalan bila memasukinya dengan keyakinan. Prinsip kebenaran akan muncul dan segala sesuatu kembali pada sifat sejati. Kita dapat masuk lautan keyakinan daripada tata sebagai kebenaran tunggal. Sekalipun aku dan lainnya adalah tiada beda, tetapi kita melekat pada rupa yang disebut aku. Setiap hari, bukankah kita membahas tentang tata? Dengan keyakinan, kita memasuki tata. Tata adalah sebuah keyakinan. Maka tata adalah dharma, yaitu sumber dari jalan. Jika Anda tidak ada keyakinan, Anda tidak akan dapat memasuki jalan. Maka bila memasukinya dengan keyakinan, prinsip kebenaran akan muncul. Anda memiliki keyakinan, barulah bisa mendengar dengan sungguh hati. Mendengar dengan sungguh hati, barulah dharma dapat terserap ke dalam batin. Ini dinamakan memasuki. Oleh karena itu, jika kita menerima ajaran dengan penuh keyakinan dan mempraktekkannya dengan sendirinya, kita dapat menghayati prinsip kebenaran dari dharma. Maka bila kita memasukinya dengan keyakinan, prinsip kebenaran akan muncul. Banyak prinsip kebenaran yang dikarenakan oleh sebersih niat keyakinan dari Anda, maka dari lubuk hati baru dapat menghayati prinsip ini. Pada hakikinya, prinsip ini memang sudah ada, karena kita tidak bersungguh hati. Keyakinan kita belum terbangkitkan, sehingga kita tidak bersungguh hati untuk menyelaraskan diri kita dengan prinsip kebenaran. Pada dasarnya sudah ada. Sekarang keyakinan kita sudah terbangkitkan, sehingga segala prinsip kebenaran akan muncul dengan jelas. Segala sesuatu kembali pada sifat sejati dengan sendirinya terhadap segala dharma. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Maka segala prinsip kebenaran, dharma atau ajaran dikarenakan oleh suatu kata keyakinan ini, sehingga prinsip kebenaran dapat berpadu dengan Anda. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala jasa kebajikan. Jika memasuki keyakinan, maka dharma bagaikan samudra. Jika Anda memiliki keyakinan, maka dharma ini sangat banyak dan dapat dengan cepat meresap ke dalam batin Anda. Selalu berkata bahwa dharma masuk ke dalam hati Ananda. Dharma bagaikan samudra. Setiap tetes masuk ke dalam hati Ananda. Karena keyakinan Ananda terhadap Buddha. Jadi setiap tetes dharma akan memasuki hati Ananda. Karena Ananda dapat meresapi semua dharma yang dibabarkan Buddha. Ia seharusnya sangat percaya segala sesuatu adalah kosong. Mengapa Ananda masih menyebut dirinya aku? Kita manusia, dikarenakan adanya keakuan, makanya menjadi sombong. Beginilah kita sebagai makhluk awam. Makhluk awam selalu menempatkan dirinya sebagai pusat
perhatian dalam segala sesuatu. Jadi menimbulkan kemelekatan dan menumbuhkan banyak kerisauan. Terlalu egois. Inilah makhluk awam, namun Ananda telah mendengar begitu banyak dharma. Mungkinkah dia masih melekat pada keakuan? Seharusnya kita mesti mengetahui bahwa aku yang terkandung dalam yang ku dengar, artinya orang di dunia tersesat dalam dharma dan prinsip, tidak tahu bahwa aku ini adalah wujud palsu. Tetapi Ananda harus meresapi ajaran Buddha ke dalam hati dan harus membebarkannya kepada semua orang agar semua orang dapat percaya. Makanya dia harus mengatakan, demikianlah yang ku dengar. Kebenaran sejati yang dibabarkan Sang Buddha didengarkan oleh saya, Ananda. Oleh karena ini, agar Dharma ini dapat tersebar ke seluruh dunia, maka harus mengikuti bahasa yang digunakan oleh manusia di dunia dan kebiasaan manusia. Karena itulah perlu ada pembeda. Kita tahu bahwa setiap aku dalam diri setiap orang adalah 5 agregat yang terpadu semu sebagai aku yang palsu. Karena itu kita terus menyebut aku yang merujuk pada diri. Apa itu 5 agregat? Kita semua mengetahuinya, yaitu rupa, perasaan, vedana, persepsi, samjana, dorongan, samsara, dan kesadaran, vijnana. Kita tidak terpisahkan dari rupa ini. Setiap orang juga tidak terlepas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari segala bentuk interaksi dengan lingkungan. Saat berinteraksi dengan lingkungan luar, batin kita memiliki perasaan, dan kemudian muncul kesadaran. Kesadaran ini yang membuat perbedaan antara engkau, dia, aku. Ada biru, merah, kuning, putih, dan sebagainya. Karena itu muncul karena ada aku yang merasakan. Hal ini sesuai dengan pandangan duniawi. Kita menyebutnya sebagai aku. Aku ada mendengar. Aku ada melakukan. Aku ada merasakan. Aku yang ini disebut sebagai aku yang palsu. Karena Ananda telah memahami ajaran Buddha, Ananda telah mencapai taraf kekosongan dari aku. Setelah memisahkan 5 agregat ini, Ananda menyadari sebenarnya tidak ada satupun aku yang sejati. Jadi walaupun dikatakan sifat hakiki sejati, namun yang disebut sebagai aku itu sebenarnya tidak nyata. Aku hanyalah gabungan dari 5 agregat. Namun demikian, untuk meminjam karakteristik semu ini, agar ada cara untuk membiarkan dharma ini secara resmi dipahami oleh semua orang. Memang benar, inilah yang saya Ananda dengar. Karena itu, digunakanlah karakteristik semu aku. Hanya meminjam sebuah nama semu untuk menyatakan bahwa itu adalah aku. Tentu saja, kata aku ini hanya digunakan untuk membedakan antara subjek dan objek, pembicara dan pendengar. Untuk membedakan antara aku, kamu, dan dia, harus ada pembedaan. Kalau tidak, semuanya akan bercampur menjadi satu. Maka perlu dibedakan sedikit, barulah bisa menggunakan kata aku ini. Sebab itulah disebut aku. Sebenarnya yang mendengar, apakah aku? Aku? Apa dari aku yang sedang mendengarkan? Tentu saja
kita perlu meminjam satu nama atau sebutan lagi, telinga yang mendengar. Saya mendengarkan yang didengarkan oleh telinga. Oleh karena itu, dalam Maha Prasna Paramita Sastra dijelaskan, akar telinga tidak rusak, berada pada tempat di mana suara dapat terdengar dan memunculkan niat keinginan untuk mendengarkan. Mendengarkan sebenarnya adalah telinga yang mendengarkan. Ketika telinga kita tidak rusak, secara alami kita dapat mendengar. Saya tidak bisa mengatakan bahwa telinga yang mendengar. Demikianlah yang ku dengar. Telinga siapakah yang mendengar itu? Akulah Ananda. Jadi demikianlah yang ku dengar. Ajaran ini aku, Ananda, yang mendengarnya. Bukannya demikian yang telinga dengar. Dharma ini adalah telinga yang mendengarnya. Jika demikian, apakah orang bisa mempercayainya? Setiap orang memiliki telinga. Jadi harus Ananda yang menyatakan sendiri, aku. Aku yang mendengarnya. Karena itu selama ada suara, telinga kita ini, selama ada suara, semua orang akan bisa mendengarnya. Dan juga harus orang-orang yang benar-benar berniat untuk mendengar. Barulah bisa meresap ke dalam batin. Kalian semua yang duduk di sini, jika hati kalian tidak sungguh ingin mendengarkan, sesungguhnya pikiran kalian melayang ke tempat lain. Suaranya memang ada di sini, tetapi hati kalian berada di luar. Membuat suara ini, di mana prinsip kebenaran di dalamnya tidak masuk ke dalam batin. Itu sama saja seperti tidak mendengar. Jadi mendengar dalam sekejap. Kesadaran telinga yang sekejap, yakni telinga ini telah mendengar suara, akan tetapi kesadaran batin dan kesadaran pikiran tidak digunakan. Hanya telinga saja yang mendengar suara. Kita semua sering seperti itu, mendengar orang lain sedang berbicara, namun pikiran kita tiba-tiba bercabang-cabang. Orang lain sedang berbicara, kita tidak mendengarnya dengan jelas. Lalu kita bertanya balik, apa yang baru saja Anda katakan? Saya tentu sudah mendengar ada suara, namun tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Jadi, suaranya memang terdengar, namun tidak menggunakan kesadaran batin untuk mendengarkannya. Tidak masuk ke dalam suara tersebut untuk membedakan apa yang sedang ia katakan. Jadi mendengar spontan. Mendengar spontan berarti mendengar suara itu dengan telinga kita. Pada seketika itu ada suara, tapi kita juga perlu menghubungkannya dengan kesadaran pikiran. Kesadaran pikiran dan kesadaran telinga berpadu, maka secara alami, Dharma yang sedang diajarkan, kalian baru bisa mendengarkannya. Jadi kesadaran pikiran ini menerima objek luar, baru bisa membedakan benda ini dengan jelas. Suara bisa dibedakan dengan jelas. Prinsip kebenaran yang ingin diajarkan baru bisa masuk ke dalam batin. Batin Ananda menggunakan kebijaksanaan batinnya untuk mendengar prinsip kebenaran Sang Buddha. Jadi dia bukan menggunakan kesadaran pikiran yang spontan. Bukan ya, bukan hanya di samping Sang Buddha. Sang Buddha sedang berbicara. Orang lain mendengar. Dia tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Tidak, dia sangat bersungguh hati mendengarkannya. Jadi batinnya sangat tulus. Jadi batinnya yang tulus sepenuhnya selaras dengan suara Sang Buddha. Maka disebut selaras dengan jalinan jodoh dengan orang banyak. Sehingga ini disebut mendengarkan dengan telinga dan
menyerapkan dalam hati. Pendengar sebagai faktor penyempurna kudengar. Semua kebiasaan di dunia, perpaduan semu dari 5 agregat, disebut sebagai aku yang palsu. Ananda telah mencapai taraf kekosongan, dan aku benar-benar tidak beranggapan ada aku lagi. Makanya disebut palsu. Demi membedakan tamu dan tuan rumah, makanya disebut sebagai aku. Apa yang mencapai telinga disebut terdengar. Ketika saat Sang Buddha ingin berbicara, beliau bukan hanya berbicara kepada Ananda. Beliau mengajar semua dengan kapasitas semua makhluk. Saat kapasitasnya telah sampai dan akar kapasitas orang ini juga telah matang, beliau akan berbicara kepada orang-orang ini. Ini juga disebut sebagai perpaduan jalinan jodoh dengan orang banyak. Yang didengar oleh Ananda adalah prinsip kebenaran dari perpaduan jalinan jodoh dengan orang banyak. Jadi kudengar yang didengar oleh Ananda adalah perpaduan dari banyak prinsip kebenaran. Ada orang yang bertanya seperti ini. Kesadaran muncul dari akar indera sehingga kita bisa mendengar. Mendengar yaitu mendengar dengan telinga. Mengapa berkata ku dengar? Baru saja dijelaskan, walaupun didengar dengan indera pendengaran. Di dalam kesadaran ini akan tetapi Ananda harus bersungguh hati mendengarkannya. Jadi telinga adalah salah satu dari 5 organ indera. Telinga, mata, hidung, lidah, dan tubuh. Semua ini disebut 5 organ indera. Dan pastinya ada perbedaan. Untuk membedakan sifat-sifat semua benda ini, 5 organ indera kita. 5 organ indera kita memiliki nama sebutan yang berbeda. Sehingga akar indera telinga merupakan satu indera dari 5 organ indera. Maka tubuh jasmani adalah keseluruhannya. Dengan demikian, bukankah kita harus mengatakan tubuh mendengar? Tubuh jasmani tidak dapat mendengarnya. Ketika Anda menutup telinga, tubuh jasmani Anda masih tetap ada, saraf dari telinga Anda tetap ada. Namun ketika Anda menutup telinga, pada dasarnya Anda juga tidak mengetahui apakah ada sedang berbicara atau tidak. Ada yang sedang berbicara. Jenis apakah suara itu? Tidak dapat diketahui. Ini berawal dari dalam keseluruhan untuk membedakan telinga ini, sehingga baru dapat dikatakan keakuan. Maka tubuh jasmani ini saya adalah Ananda. Di dalam keseluruhan tubuh jasmani ini adalah Ananda dengar. Kesadaran telinga dalam sekejap dan kesadaran pikiran yang muncul pada saat bersamaan. Segala kondisinya berpadu. Makanya terdengar. Hanya akar telinga membangkitkan kesadaran telinga. Makanya dengar seharusnya disebut telinga dengar. Kenapa dikatakan ku dengar? Jawab. Telinga adalah sebutan tersendiri bagi salah satu dari 5 organ indrawi. Aku adalah sebutan umum bagi seluruh tubuh. Makanya di sini menyampaikan sebutan tersendiri dan mengikuti sebutan umumnya. Setelah 20 tahun Buddha membabarkan ajaran, barulah Ananda ditahbiskan dan menjadi pelayan Buddha. Karena demikian, selama 20 tahun sebelumnya,
Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, Ananda belum mendengarnya. Maka saat mengumpulkan dan menyusun kitab sutra, bagaimana mungkin Ananda bisa berkata demikianlah yang saya dengar? Namun jawabannya adalah bisa. Mungkin saja. Karena ketika Buddha ingin Ananda menjadi pendampingnya, itu merupakan hasil dari rekomendasi dari Sangha. Ananda cerdas. Ananda memiliki kebijaksanaan. Ananda polos. Wujud penampilan Ananda aku. Jadi setelah Ananda mendengar Dharma yang dibabarkan oleh Buddha, semuanya telah tersimpan dalam ingatannya. Ingatannya juga bagus dan masih muda, sehingga Sangha pun merekomendasikan Ananda untuk menjadi pelayan Buddha. Semua orang juga merasa bahwa Buddha juga sudah berumur, sudah tidak muda lagi. Di sampingnya harus memiliki seorang untuk melayani Buddha. Jadi yang dipilih oleh semua orang adalah Ananda. Ananda bisa menjadi pelayan Buddha. Tentu saja sangat bersukacita. Akan tetapi jika ingin dia menjadi pelayan Buddha, dia juga memiliki persyaratan menghadap Buddha untuk memohon 3 hal. Yang pertama, tidak memakai jubah yang bekas dipakai oleh Buddha. Yang kedua, tidak mendampingi Buddha yang menerima persembahan secara pribadi. Inilah pelayan. Mengapa dia harus demikian? Dikarenakan Ananda ingin menghindari kecurigaan, menghindari menjadi pembicaraan orang lain. Karena jubah persembahan semua orang kepada Buddha sangat bagus. Jika dia memakai jubah yang bekas dipakai oleh Buddha, Ananda takut orang akan mengatakan bahwa Sang Buddha lebih menyukai Ananda. Jadi Ananda tidak ingin ada orang memiliki pembicaraan seperti ini. Jadi syarat pertamanya adalah tidak ingin memakai jubah yang bekas dipakai oleh Sang Buddha. Sangat banyak raja, menteri, penatua atau sesepuh, orang yang memiliki status sosial tinggi di masyarakat, terkadang juga bisa mengundang Buddha untuk secara pribadi menerima persembahan. Akan tetapi Ananda lalu berkata, jika Sang Buddha secara pribadi menerima undangan, dia tidak ingin pergi bersama Sang Buddha. Mengapa demikian? Karena untuk memberikan persembahan kepada Sang Buddha, pasti menggunakan persembahan yang sangat kaya dan mewah. Ananda merasa bahwa jika saya mengikuti Sang Buddha untuk menerima persembahan secara pribadi, maka orang lain juga bisa mendiskusikannya. Ananda, Anda sangat bagus. Anda mengikuti Buddha, mengikuti apa yang dimakan oleh Buddha. Jadi, akan mendapatkan makanan yang lebih baik dari kami. Ananda juga tidak ingin demikian. Dapat kita ketahui bahwa orang-orang di masa lalu, sama seperti orang-orang sekarang, juga suka bergosip. Ananda pada waktu itu lalu berpikir, tidak ingin orang mendiskusikannya panjang lebar atau berkomentar negatif. Maka Ananda memutuskan tidak mengenakan pakaian yang pernah dipakai oleh Buddha. Tidak ingin menerima undangan makanan, hanya berdua bersama Buddha. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah ajaran yang telah Buddha babarkan selama 20 tahun yang lalu. Saya Ananda, belum pernah Ananda mendengarnya. Ananda memohon kepada Buddha agar ajaran-ajaran yang telah dibabarkan selama 20 tahun sebelumnya bisa dibabarkan kembali untuk saya. Dibabarkan kembali karena jika tidak diulang, Dharma yang telah dibabarkan selama 20 tahun sebelumnya, saya Ananda belum pernah mendengarnya. Jadi Buddha Sakyamuni
merasa kebijaksanaan Ananda. Kesungguhan dari ketiga permohonan ini, tentu saja Sang Buddha mengabulkan semuanya satu persatu. Ananda baru lahir pada malam ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna. Sampai berusia 20 tahun, barulah menjadi pelayan Buddha. Dharma yang dipaparkan Buddha selama 20 tahun tidak pernah didengarnya. Kenapa ketika mengumpulkan dan menyusun sutra, semua dikatakan ku dengar? Jawab, ada 3 makna ketika diperintah Buddha untuk menjadi pelayannya. Ananda menyampaikan 3 permintaan pada Buddha. Tidak akan mengenakan pakaian bekas dari Buddha. Tidak akan ikut ketika Buddha diundang secara tersendiri. Semua dharma yang belum pernah didengar selama 20 tahun. Hendaknya dibabarkan kembali untuknya. Dan Tathagata setuju. Itu sebabnya dharma yang belum pernah didengar juga dapat didengarnya. Para hadirin semua, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus tahu bagaimana memasuki prinsip kebenaran. Untuk benar-benar memasuki prinsip kebenaran, kita perlu memiliki kesungguhan hati. Jika kita memiliki kesungguhan hati, barulah kita dapat mengerti prinsip kebenaran ini. Dengan demikian, prinsip kebenaran akan muncul dan segala sesuatu kembali pada realitas sejati. Tetapi Ananda sekarang ini, sekalipun aku dan lainnya adalah tiada beda, tetapi kita melekat pada rupa yang disebut aku. Melekat pada rupa duniawi ini, dia jelas-jelas tahu bahwa orang lain dan saya adalah setara. Tetapi karena untuk memisahkan penyebaran ajaran kepada semua orang, supaya semua orang bisa percaya, jadi dia merujuk dirinya sendiri Ananda sebagai saya. Ini juga sebuah bentuk kebenaran duniawi untuk mendapatkan kepercayaan dari dunia. Jadi dia merujuk dirinya sendiri Ananda sebagai saya. Ini juga sebuah bentuk kebenaran duniawi untuk mendapatkan kepercayaan dari dunia. Jadi ketika kita berbicara demi untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, benar ini yang saya katakan tidak salah lagi. Orang-orang akan bertanya siapa yang mengatakan kata-kata ini. Jadi kita perlu memberitahu mereka sumbernya. Para hadirin semua mempelajari ajaran Buddha untuk mencapai tata. Demikian adanya dimulai dengan keyakinan. Jadi harap setiap orang senantiasa bersungguh hati.